Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wathana'ul jamilu lillah wal 'azamatu lillah wal kibriya'u lillah wal quwwatu wal hawlu lillah fala quwwata wala quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini masih diberikan berjuta nikmat, wabil khusus nikmat sehat dan hidayah, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di majlis yang mulia ini di pagi hari ini. Kita duduk di masjidnya Allah, menyebut-nyebut Allah, mengucapkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah dan mengkaji ilmu-ilmu warisan Rasulullah, dan kita dengan amal semua ini berharap hanya ridha Allah, bekal akhirat kita berjumpa Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Saudaraku rahimakumullah, kita telah masuk dan mendekati bulan-bulan dan hari-hari yang mulia, hari-hari yang paling mulia bahkan sepanjang tahun, yaitu hari-hari yang disebut dengan Al-Ayyamul Ashr, hari-hari yang paling mulia dalam sepanjang tahun, yaitu tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ini hari yang paling mulia untuk ibadah, hari-hari yang paling utama untuk beramal. Kanjeng Nabi bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahab ila Allah min ayyamil ashr. Rasul bersabda, tidak ada hari untuk beramal yang amal lebih dicinta oleh Allah melebihi hari-hari 10. Tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kata Nabi, ibadah di hari-hari tersebut ibadah yang paling dicintai Allah. Paling dicintai Allah. Saking hebatnya amal-amal baik di hari-hari itu, sebagian ulama berpendapat bahwa amal-amal yang dilakukan di hari 10, 1 sampai Zulhijjah melebihi amal-amal yang dilakukan di hari-hari Ramadan. Ramadan sudah berlalu. Ada hari-hari yang amal di dalamnya melebihi hari-hari Ramadan pahalanya. Ada ibadah-ibadah yang nilainya melebihi hari-hari Ramadan kalau kita beramal di dalamnya. Hari apa itu? Hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Catat dengan baik. Jangan kita lupa. Ya. Penyakit cari ilmu lupa. Ya. Jangan sampai kita hal-hal penting lupa, urusan akhirat lupa. Kalau urusan dunia kita enggak pernah lupa. Na'udzubillahi min. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, kebanyakan orang itu kalau urusan dunia paham, urusan dunia hafal, urusan dunia ingat, tapi sayang kalau urusan akhirat lupa, urusan akhirat lalai, urusan akhirat enggak tahu menahu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang acuh tak acuh urusan akhirat.
Jangan sampai kita menjadi orang yang enggak serius urusan akhirat sehingga lupa hal-hal akhirat. Inilah sifat orang-orang yang celaka di akhirat, kata Allah. Wa idza qila lahum innas sa'ata atiyatun wa idza qila وَإِذَا قِيلَ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا. Itu seperti Az-Zukhruf. وَإِذَا قِيلَ. Ada orang-orang yang mereka itu kalau diingatkan tentang akhirat, dia bilang, oh ada akhirat toh. Wah, lupa saya. Kalau diceritakan tentang kiamat, hari kebangkitan, wah kita baru dengar-dengar nih, belum yakin kita ini. Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kita hanya menyangka, belum yakin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kalau diceritakan tentang akhirat seperti orang yang baru sadar, baru ingat. Kalau dikatakan tentang kiamat akan datang, oh datang kiamat ya, saya baru nyangka tuh, belum yakin. Nah, Allah berkata tentang mereka itu dalam ayat Al-Quran, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ketika di hari kiamat mereka menerima berbagai siksaan Allah dan kesulitan-kesulitan, lalu Allah berkata kepada mereka, hari ini kami melupakan kalian sebagaimana dulu kalian melupakan ayat-ayat kami. Hari ini kami melupakan kalian sebagaimana dahulu kalian acuh kepada ayat-ayat kami, acuh kepada perintah-perintah kami. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza qila ayyuhal ikhwanul kiram, saudara-saudara yang mulia, jadi kita mari menjadi orang yang minimal kita ini menjadi orang yang imbang. Perhatian kita kepada akhirat dan kepada dunia itu sama, itu minim. Ya, idealnya orang itu harus memikirkan akhirat melebihi dunia. Tapi kalau sudah memikirkan dunia melebihi akhirat, dialah orang yang bodoh. Maka manusia itu tiga macam. Ada orang yang pikirannya ke dunia melebihi akhirat. Ada haula'il juhala. Kata Imam Ghazali, ini orang bodoh. Orang bodoh. Dia tidak tahu mana emas, mana tembikar. Dunia itu hanya tembikar yang dipoles kelihatan seperti emas. Akhirat itu emas asli. Kita nggak bisa membedakan. Kita orang yang bodoh. Allah mengatakan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Al-Jathiyah, na'am. Qal wa idza qila qultum illa dhanna wa ma nahnu. Al-Jathiyah. Ada orang-orang yang seperti itu, mereka memikirkan dunia melebihi akhiratnya. Bangun tidur mikir dunia, mau apa saja dunia, mau berbuat tendensinya dunia. Senang orang karena dunia, enggak senang orang karena dunia.
Semuanya dunia. Ini orang yang bodoh, kata Imam Ghazali, al-jahilun, orang yang bodoh. Kalau ada orang disuruh milih ini emas, ini tembikar, dia milih tembikar. Ainal akal, di mana logikanya? Padahal Allah sudah menawarkan akhirat dunia, surga itu dengan penawaran yang tidak kurang-kurang. Ya, dunia dikatakan oleh Allah kesenangannya sebentar. Kul mata'ud dunya qalil, katakan hai Muhammad, kesenangan dunia itu sedikit. Dalam ayat yang Allah mengatakan wa ma hadhil hayatu illa mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang menipu. Ya. Lalu Allah mensifatkan surga, gimana surga? Allah, surga ini balu sungainya saja itu sudah. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa gimana? Fiha anhar, di surga nanti ada sungai-sungai. Oh, di dunia ada sungai, oh di surga ada sungai. Dengerin kata Allah, anharun min ma'in ghairi asin, air yang jernih, yang indah, yang tidak bisa disifatkan keindahannya. Wa anharun min labanin musaffa, dan di sana ada sungai yang mengalir, di dalamnya ada susu fresh, susu. Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Susu yang mengalir, yang fresh, yang belum berubah, yang tidak berubah rasanya, fresh, asli. Sungai dari susu. Pernah lihat? Pernahkah di dunia melihat sungai dari susu? Susu lagi mahal nih. Di surga Allah janjikan ada sungai dari susu. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. 2, 3. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Nanti di surga itu ada sungai yang terbuat dari khamr. Ya salam, khamr. Khamr, minuman yang bikin orang mabuk, namanya khamr. Nanti di surga bukan satu botol, bukan satu drum, bukan satu tangki, Allah siapin sungai khamr. La ilaha illallah. Ya, mereka minum di situ setiap saat dengan nikmat. Mereka di situ menggunakan gelas-gelas dari emas, cangkir-cangkir dari emas, piring-piring dari emas. Dalam ayat yang Allah mengatakan yutafu alaihim bisihafim min fiddatin wa akwab. Di sana itu, di surga itu piring-piring emas semua, min zahab wa akwab, gelas-gelas emas semua. La ilaha illallah, indahnya surga disifatkan oleh di surga di Al-Qur'an. Wa fiha ma tastahihil anfus, apa saja yang kau inginkan diberi oleh Allah. Baru kepingin, belum minta, kerentek nang hati, ya Allah pengen begini, Allah langsung kasih. Terus surga, nggak repot cari, nggak repot minta, mau kerentek mau teng manai kepengen langsung dikasih oleh Allah di surga. Kemudian wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, yang enak dimakan, diminum, dan indah dipandang. Indah dipandang di surga. Apa saja yang kita inginkan, kita memandangnya dengan senang bahagia, ada disiapkan oleh Allah. Disiapkan oleh Allah. Lebih daripada itu semua, kata Allah, wa antum fiha khalidun, dan kalian selama-lamanya di dalamnya nanti, enggak ada ujung pangkalnya. Selama-lamanya. Kalau ada orang yang berakal sehat, dia disuruh milih nih, ya, disuruh milih nih, tembikar tapi bisa berumur 100 tahun. Suruh milih dengan, atau dia milih emas
hanya berumur 1 menit. Engkau bisa memiliki tembikar ini 100 tahun, ini hanya 1 menit. Kau miliki tapi 1 menit. Kau memanfaatkannya 1 menit. Orang yang punya akal sedikit dia milih, ya, milih yang tembikar tapi 100 tahun daripada emas yang hanya 1 menit. Untuk apa 1 menit? Digunakan untuk apa? Ini Allah logikanya lebih dalam. Allah menawarkan surga yang super indah selama-lamanya. Dunia yang penuh dengan keruwetan dan kecapean ini hanya sebentar. Kenapa orang banyak yang milih dunia daripada akhirat? Karena kebodohannya. Karena kebodohannya. Ayyuhal ikhwanul kiram. Maka kita ngaji di sini menata hati kita. Jangan kita tertipu dengan dunia, saudaraku. Jangan gara-gara kita ini urusan dunia ninggalin sholat, atau kita terlalu mundur-mundur sholat. Jangan gara-gara urusan dunia, kesenangan-kesenangan dan ladat-ladat nafsu kita ini, kita sampai berbuat zalim kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua bahkan. Jangan sampai kita ini gara-gara dunia dan kenikmatannya yang menipu ini kita melupakan Al-Quran. Al-Quran, kita sudah lama nggak baca Quran. La ilaha illallah, bacalah Al-Quran. Rasulullah nggak pernah meninggal Al-Quran, kita meninggalkannya. Maka Rasulullah mengadukan orang yang nggak baca Quran itu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata sang Rasul kepada Allah, ya Rabb, bagaimana nih umat saya enggak baca Quran, umat saya ninggalin Quran, umat saya enggak ngerawat Al-Quran. Diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Gara-gara dunia kita ini lupa Al-Quran. La ilaha illallah. Itu Siti Rabi'ah Adawiyah, perempuan yang dahulunya penari. Siti Rabi'ah Adawiyah, ulama dari kaum wanita di Baghdad. Beliau itu dulunya penari, artis. Tapi ketika datang hidayah kepada Allah, dia taubat dengan sungguh-sungguh, merubah hidupnya 180 derajat. Yang tadinya asik menyanyi, asik dengan Al-Quran. Terus dimujahadai nafsunya, diperangi nafsunya, kepingin lagu diganti Quran, kepingin lagu ganti Quran terus. Subhanallah. Bisa khatam Quran sekali, khatam lagi, sampai diriwayatkan Rabi'ah Adawiyah itu mengkhatamkan Al-Quran selama hidupnya 7.000 kali khataman. Allahu Akbar. 7.000, bukan 7 kali. 7 kali, kita ada yang belum pernah khatam 7 kali. Sab'an 7. Ayyuhal ikhwan, saudaraku. Ini Siti Rabi'ah 7.000. Jamaah-jamaah yang pergi haji, saya pesan kepada mereka, yang saya kenal, yang jamaah-jamaah kami, saya pesan, ketika perjalanan haji, kita di base, di bandara, banyak waktu-waktu penantian yang lama. Kalau kita nganggur, rugilah kita. Maka jamaah haji itu yang jenengan punya kerabat sedang haji, pesan, jangan banyak diam, jangan banyak nganggur. Di base nganggur, di bandara nganggur, hanya bengong, hanya menanti. Nanti di sana juga begitu, di Mekah, di hotel, nggak ada apa-apa. Hanya nunggu sholat jamaah dengan sholat jamaah berapa jam. Di hotel bengong, nganggur. Bacalah Al-Quran, saudaraku. Berzikirlah, wahai saudaraku. Jangan nganggur lesan ini. Sayang, nunggu haji berpuluh-puluh tahun, biayanya berpuluh-puluh juta. Nanti di sana ibadah haji hanya 5 hari. Armina, Arafah, Mina, itu 5 hari. Sisanya 35 hari. Kalau kita nggak gunakan, rugi kita. Ngobrol, ngalor ngidul, kadang-kadang ghibah, ginjing, haji. Sedang haji ghibah, la ilaha illallah. Ini orang karena kurang cerdas memanfaatkan waktu dan kesempatan.
Maka jamaah haji kalau punya persaudaraan dengan yang sedang haji, pesan bawa Quran, di bis baca Quran, satu juz lumayan, tutup capek lihat pemandangan kanan kiri, istirahat. Di pesawat baca Quran, pesawat itu 10 jam kita di pesawat. Itu kalau kita baca Quran berapa juz tuh? Masya Allah. Makanya benar kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, orang haji yang paling mulia hajinya siapa? Kata Rasulullah, orang haji yang paling mulia hajinya yang paling banyak zikir kepada Allah, yang paling banyak ingat kepada Allah. Karena buktinya nyata, sekarang banyak orang pergi umrah lalai dari Allah. Di perjalanan dia serba lalai, ngobrol dunia sepanjang perjalanan. Zikirnya kurang, Qur'annya kurang. Bahkan di Mina yang Allah itu mensyariatkan senang menginap 3 malam dan diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kata Allah dalam Al-Quran, nas tekstual, peringatlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terbilang, yaitu apa? 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayyamut tasyrik, itu ayyamun ma'dudat. Dan Allah memerintahkan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha dzikran katsira. Kalau kalian sudah selesai manasik, sudah selesai Arafah, sudah selesai Muzdalifah, ya, di Mina banyaklah zikir kepada Allah, bukan zikir yang sedikit. Kata Allah, dzikran katsira. Fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Au ashad dzikra. Ini maksud suruh banyak berzikir. Tapi kita ini ketika haji banyak kelalaiannya kepada Allah. Kita jarang zikir kepada Allah. Ada saudara-saudara, penting kita menggunakan waktu yang masih tersisa dalam diri kita ini untuk memprogram Al-Quran kita di rumah tangga. Tiap hari baca 1 juz, setengah juz, 2 juz. Ya memang pertama berat, ya pertama berat. Kita mau 1 juz ini berat. Tapi kalau kita perangi, kita utamakan, lama-lama kita ringan. 1 juz ringan, ya, 25 menit, 30 menit selesai. Nanti sudah bisa 1 juz, kita tinggalkan 2 juz. Sambil kita terus istiqomah, kita melawan nafsu, kita minta kepada Allah taufik, pertolongan. Nanti lama-lama 2 juz ringan. Nanti terus kita meningkat sampai 1 hari 3 juz. Terus begitu. Harus ada peningkatan. Kalau kita dalam bisnis dunia, kita punya target peningkatan, tahun ini untung kita harus sekian, tahun ini target kita sekian, it's okay, bagus. Tapi akhirat kenapa enggak? Nah, kita harus ada peningkatan akhirat.